halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan lagi-lagi sebuah masterpiece yang terjadi pada SEA Games Vietnam 2022, yaitu antara International Master Muhammad Ervan pecatur kita Indonesia menghadapi International Master Win Giao Thun dari Myanmar, teman-teman. Kita lihat elo rating berbeda jauh, di mana Muhammad Ervan 2367 sedangkan Win Giao Thun 2508. Dan mungkin Anda bertanya, mengapa walaupun di atas 2500 tetapi belum gelar Grandmaster? Mungkin saja ada norma Grandmaster yang belum beliau dapatkan, teman-teman. Jadi ada norma-norma untuk juga mendapatkan gelar Grandmaster. Dan bagaimana permainan ini berlangsung? Mari kita saksikan di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini putih memilih kuda ke F3 pembukaan reti, di mana pembukaan ini sangat mudah direposisi menjadi pembukaan yang lain. Pion ke D5 dibalas oleh hitam, D4, pion ke E6, pion ke C4, lalu C6. Di dalam posisi ini merupakan sebuah pertahanan yang cukup solid, pertahanan semi-Slav dipilih oleh Muhammad Ervan. Pion ke E3 saat ini, kuda ke F6, kuda ke C3, kuda B ke D7, menteri ke C2, lalu gajah ke D6. Ini merupakan sebuah mainline dan tentunya sudah cukup banyak, bahkan dari pemain kelas atas pun memainkan teori ini. Dilanjutkan gajah ke E2 juga mempersiapkan rokade, dan di sini hitam rokade, begitu pun dengan putih. Menteri ke E7 saat ini mungkin ke depan tentunya untuk juga langsung menantang pusat, membuka ke depan keaktifan perwira, maka benteng ke D1. Dilanjutkan B6 saat ini tetap mendukung pion ke depan maju, juga mungkin mempersiapkan fianchetto. E4 dimainkan. Kuda langsung memukul pion, kuda memukul kuda, pion memukul kuda juga mengancam kuda sehingga menteri memukul pion. Dilanjutkan dengan gajah ke B7 saat ini yang notabene-nya juga secara tidak langsung mengancam menteri. Gajah ke D3 dimainkan. Kita lihat di sini putih mungkin menguji kemampuan dari Muhammad Ervan. Karena apa? Ia langsung juga mengancam skakmat. Dan bagaimana saat ini balasan terbaik dari hitam? Tentunya persiapan matang juga yang dilakukan oleh pecatur kita, yaitu dimainkan F5, dan ini opsi terbaik, teman-teman. Walaupun terlihat melemahkan diagonal ini ke depan dan juga melemahkan pion, tetapi ini opsi terbaik. Kita coba mengulas beberapa juga yang disarankan oleh komputer. Bagaimana bang jika kita lihat bahwa kuda ke F6 mungkin, yaitu juga melindungi pion. Masalahnya di sini ada menteri ke H4, teman-teman, di mana ke depan membawa gajah. Inilah yang menjadi kelemahan langkah ini. Karena apabila H6 saat ini jelas fatal karena akan dikorbankan saja gajah memukul pion ini. Diterima pengorbanan, menteri memukul kembali. Posisi cukup advance, teman-teman, ancaman skakmat ke depan. Oke, dan bagaimana jika di dalam posisi ini, semisal tidak pion ke H6 disarankan komputer C5, yang terjadi gajah ke G5. H6 saat ini, maka gajah memukul kuda. Pertukaran terjadi, di mana memang secara komputer masih cukup sebanding, tetapi secara skala manusia, secara prakteknya, kita lihat dengan posisi raja terbuka, tentu cukup mudah atau cukup rentan ke depan diserang oleh putih. Dan coba kita kembali. Opsi selanjutnya yang cukup logis ialah dengan G6, bukan? Jika hal ini terjadi, ini memperlemah, teman-teman. Kita akan melihat bahwa ada gajah ke C2 nantinya, di mana juga memang untuk mensupport pion ke depan di sini supaya membuka menteri. Semisal F5 saat ini, maka menteri ke D3. Lihat, teman-teman. Inilah yang menjadi lemah ke depan dengan juga majunya pion sebelumnya. Kuda ke F6 saat ini misalkan bermanuver, maka C5 saat ini, teman-teman. Pertukaran tentunya, pion memukul kembali, gajah memukul pion, maka gajah ke G5. Kita lihat langsung mengepin, dan ini pun masih cukup kaku ke depan posisi dari hitam. Untuk itulah variasi ini tidak dipilih oleh hitam. Kita kembali ke partai aslinya. Dan Muhammad Ervan memilih opsi terbaik, yaitu dengan pion ke F5. Dilanjutkan dengan menteri ke E2 saat ini, lalu pion ke C5, teman-teman. Tentunya langsung juga membongkar. Kita lihat di dalam posisi ini pion maju juga salah satu opsi, tetapi dipilih terlebih dahulu gajah ke C2, teman-teman.
Dilanjutkan dengan benteng ke-8 lagi-lagi menambah amunisi dan kuda ke G5 saat ini, di mana ke depan membawa menteri aktif ancaman skakmat. Sehingga dilanjutkan dengan benteng ke F6 dimainkan mencegah hal tersebut terjadi. Di dalam pos ini bawa pion lagi-lagi maju, mungkin salah satu opsi yang bisa dilakukan. Di sini diterima teman-teman, yaitu pertukaran pion, maka pion memukul kembali lalu F3. Langkah F3 mungkin ke depan juga mencegah gajah untuk mengancam diagonal ini, tetapi langkah ini punya kelemahan karena apa? Membuka diagonal ini. Diagonal ini menjadi lemah teman-teman. Inilah di masa depan yang akan dimanfaatkan oleh hitam. Sebelumnya, kita kembali sebentar bahwa kuda ke F3 mundur salah satu opsi walaupun tetap posisi dari hitam sudah lebih baik dengan adanya langkah meragukan sebelumnya pion memukul pion. Pion ke H6 saat ini yaitu tentunya mencegah juga gajah untuk ke depan mengancam benteng, maka di sini B3 teman-teman, yaitu mengaktifkan gajah, maka E5 inilah yang menjadi keunggulan bagi hitam di mana juga menguasai petak pusat, juga menutup ke depan tempo mengancam. Dan di dalam pos ini kita kembali dipilih oleh putih yaitu dengan F3. Maka dilanjutkan kuda ke E5 saat ini. Walaupun dengan H6 juga salah satu opsi memaksa kuda mundur teman-teman. Sehingga setelah itu baru kuda aktif ke pusat. Namun tentunya di dalam pos ini terlebih dahulu kuda ke pusat dari Irfan, maka dilanjutkan dengan F4 saat ini. Mengancam kuda dan kuda ke C6 supaya ke depan dapat juga bermanuver ke pusat teman-teman. Dilanjutkan kuda ke F3 saat ini, lalu kuda ke D4. Kuda memukul kuda, pion memukul kembali, dan apakah pion ini bisa diterima? Di sini benteng ke F1 teman-teman. Karena apabila diterima, maka jelas gajah akan mengepin dan benteng akan hilang. Oke, sehingga di dalam posisi ini yaitu benteng ke F1. Dan sekarang yang jadi pertanyaan untuk kita bersama, bagaimana hitam untuk melanjutkan attack? Coba kira-kira apa opsi dari hitam di posisi ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan. Hitam memainkan dengan benteng ke H6 dan ini opsi terbaik teman-teman, di mana juga kita lihat semua perwira mendukung ke depan, juga menteri dapat mendukung skakmat. Dan di sini putih sedikit menyepelekan yaitu ancaman ini dengan gajah ke D2. Tetapi sebelum ke sana teman-teman, memang perlu diketahui bahwa apapun opsinya yang dilakukan oleh putih, bahwa hitam sudah cukup unggul. G3 mungkin salah satu yang logis, tentunya mencegah menteri ke depan. Maka di sini yang harus dilakukan adalah D3 teman-teman. Inilah cukup penting membuka diagonal ini. Inilah yang menjadi kelemahan ke depan. Gajah menerima tentunya, maka gajah ke C5 skak. Dua gajah sepasang yang sangat kuat. Gajah menutup, maka di sini gajah memukul gajah skak. Menteri menerima, ada benteng memukul gajah. Sangat-sangat spektakuler teman-teman. Menteri menerima benteng, ada menteri ke C5 skak. Benteng menutup, maka benteng memukul pion. Lihat teman-teman, diterima cukup berbahaya ke depan apabila ada counter attack, semisal ke 8 skak. Dan ini juga mungkin sudah dikalkulasi oleh hitam bahwa ia akan dapat menyelamatkan raja. Raja ke F7, menteri ke D7 skak, raja ke F6. Menteri ke D8 skak, raja ke G6. Menteri ke E8 skak, raja ke H6. Menteri memukul pion skak, pion menutup. Dan bagaimana untuk melanjutkan teman-teman? Tiada lagi tempo skak, sehingga raja memukul benteng kita ambil, maka menteri memukul benteng skak, raja berpindah ke H3, menteri ke G2 skak, raja ke H4, menteri ke H2 skakmat. Luar biasa teman-teman, bagaimana juga kalkulasi yang cukup dalam yang coba dilakukan oleh pecatur kita Indonesia. Kita kembali. Dan di dalam posisi ini putih memilih yaitu dengan gajah ke D2, maka dilanjutkan tentunya menteri ke H4 ancaman skakmat. G3 saat ini tentunya mengancam menteri, juga membuka menteri mengancam pion, dan ini adalah langkah eksekusi dari hitam. Coba teman-teman apa yang dimainkan pecatur kita. Selamat bagi yang menemukan, percaya atau tidak, tanpa menyelamatkan menteri dipilih pion ke D3, dan setelah menyadari langkah ini, di sini juga putih menyerah teman-teman. Mengapa menyerah? Yang pertama, jika dicoba semisal dengan pion memukul menteri, yang terjadi adalah pion juga memukul menteri. Di sini mengancam benteng. Benteng ke E1 ada gajah ke C5 skak. Gajah menutup, gajah memukul gajah skakmat. Percaya atau tidak, opsi yang dilakukan oleh
Muhammad Irfan ini sangat luar biasa. Apapun opsi dari putih akan serba salah, teman-teman. Yang kedua, gajah mungkin memukul pion, bang. Yang terjadi adalah gajah tetap kecil 5 skak. Sangat-sangat luar biasa bagaimana kekuatan dua gajah ini. Gajah menutup, maka tentu dimakan saja skak. Dan apabila Menteri menerima, tentunya tidak lagi perlindungan terhadap pion, sehingga Menteri memukul pion, dan ini pun skak mat. Yang kedua, bagaimana jika di dalam posisi ini benteng menutup misalkan, maka jelas Menteri langsung memukul pion skak. Tentunya tidak bisa dimakan benteng karena sedang dipin, sehingga Raja berpindah ke F1, Menteri ke H1 skak mat. Luar biasa, teman-teman. Bagaimana opsinya? Coba kita lihat. Jika di dalam posisi ini mungkin Menteri menutup misalkan, supaya juga mencegah ada tempo ke depan, tetap gajah kecil 5, teman-teman. Dan lagi-lagi tidak mungkin diterima karena langsung skak mat. Dan bagaimana jika pion ini saat ini memukul Menteri, yang terjadi benteng gigi 6 dan ini skak mat, teman-teman. Luar biasa bagaimana semua perwira ini terkoordinasi satu sama lain. Bagaimana, teman-teman? Kita melihat bagaimana taktikal yang dimainkan oleh Muhammad Irfan, bagaimana ia dapat memanfaatkan kesalahan lawan dan juga menghukum lawan dengan eksekusi skak mat. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Jika kalian suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya follow juga kami pada akun media sosial lainnya seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook, karena di sana juga kami memberikan informasi menarik terkait catur tentunya. Dan kembali kami mengingatkan, pastikan tekan notifikasinya sehingga kami juga akan selalu mengupdate, memberikan updatean dari SEA Games ini dan Anda dipastikan tidak ketinggalan informasinya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.